warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada keharibaan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'i tabi'in sampai kepada para ulama, para wali, insyaallah di dalamnya kita sebagai umatnya, umat akhir zaman. Semoga kita mengaku dan dimasukkan umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati penata acara Ketua DKM beserta jajarannya, Ketua RT, Ketua RW beserta staf-stafnya, para hujat, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wal muslimat, warga Geraha Lestari, insyaallah yang telah Allah muliakan. Alhamdulillah dengan dasar anugerah karunia dari Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehingga kita mampu melaksanakan tugas sebagai muslim yang telah dipardukan kepada kita. Salat subuh dilakukan secara berjamaah, kemudian diikuti dengan pengajian pembahasan kitab tafsir Quran yang pada pagi hari ini saya membawa tafsir Sawi ala Jalalain, tapi tetap menerangkan tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahiduri. Itu insyaallah yang akan kita kaji. Jadi di bulan penutup ini, bulan 12 ya, 14 47 ya. Sebentar lagi pamit. Kenapa? Di bulan 12 itu ibarat ahli dagang, kita harus memperhitungkan tentang untung dan rugi. Kalau dapat keuntungan, diikhtiarkan tahun depan agar mendapat untung lebih besar. Kalau terdapat kerugian, tahun depan itu diusahakan supaya jangan sampai mendapat rugi lagi. Sekurang-kurangnya tetap keuntungan itu standar walaupun belum meningkat. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan
di dalam rakaat pertama oleh tokoh kita, kesepuhan kita, Imam Rawatib di masjid ini, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah melihat, memperhatikan amaliyah kita, apakah sudah sempurna keislamannya, keimanannya, apakah sudah menjadi mukmin sejati. Mukmin sejati itu menurut Habib Al-Haddad di dalam kitabnya Summa innal mu'minal kamila la tada'a. Kemudian mukmin sejati adalah mukmin yang sempurna keimanannya, tidak akan pernah meninggalkan, mendekatkan diri kepada Allah walaupun ada 1000 alasan yang diperbolehkan untuk meninggalkannya. Tapi mukmin kamil, mukmin sejati tidak akan berani meninggalkan untuk mendapat kedekatan dirinya di sisi Allah pada hari kiamat. Wattaqullah. Di dalam satu ayat ini ada 2 kali kalimat kita diperintahkan berbakti kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah. Kenapa? Karena masa depan yang cerah di alam barzah wajib kita raih sebagai muslim kamil, sebagai umat pilihan, umat pertengahan, umat yang ketika keluar dari hati sanubarinya diucapkan oleh mulutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sebagai pengantar karena di bulan hitungan Komariah itu tanggal 1 bulan pertama tahun 1448 itu jatuh kalau nggak salah pada hari Rabu ya. Kalau Masehinya kalau nggak salah itu tanggal 16 ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita mulai saja mengaji tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la tahzan la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu. Ini ayat lumayan agak panjang. Kalau kata teman-teman saya ketika di Kobong ngaji ayat ini, kalau sebelum makan lemas, gitu, karena agak panjangnya. Kalau udah makan ngap, betulnya, berarti malas ngaji.
Ya alhamdulillah, saya udah sarapan tadi jam 3, jadi udah turun nih. Insya Allah itu tenaganya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua agar mampu membaca, memahami, mengamalkan dengan tulus ikhlas ya. Secara biasa Allah memanggil pakai huruf nida. Ar-rasulu munada. Berarti ketika turun ayat ini Rasulullah itu hadir. Kenapa? Karena ayat ini diwahyukan kepadanya. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, utusan Allah. Lamnya itu menandakan kerasulan Allah, apa utusan Allah itu nabi akhir zaman tiada duanya. Yaitu yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, diingatkan. Tasliyah namanya. La yahzunka sun'ul ladina yusari'una fil kufri. Jalaluddin Suyuti menafsirkan la yahzunka, ditafsirkan sun'ul ladina yusari'una fil kufri. Jangan engkau Muhammad membuat engkau sedih mendapat wahyu ayat ini. Apa yang membuat sedih? Jangan sedih. Sun'ul ladzina kafaru. Perbuatan orang-orang di masa turun ayat ini berlomba-lomba kembali kepada kekafiran. Ini na'udzubillah. Kenapa? Kekafiran di dalam akwal, di dalam af'al, di dalam ahwal. Kenapa? Karena i'tikad di dalam hatinya itu sudah kufur kepada Allah. Itu bukan di masa itu saja, sampai di masa sekarang. Kalau kita perhatikan dunia ini sudah makin banyak orang-orang yang ingkar, yang menolak syariat Islam, undang-undang Allah. Di dalam akhir ayat yang dibaca oleh kesepuhan kita, kalau menolak undang-undang Allah itu hukumnya orang-orang fasik. Arti fasik itu menangkal. Arti menangkal itu menolak. Arti menolak itu tidak menerima hukum-hukum Allah yang dianggap sudah tidak relevan di masa sekarang menurut mereka. Tapi menurut Allah dan Rasulnya, walaupun mereka hendak memadamkan sinar cahaya Islam, tapi Allah tidak mau. Illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Baru kita kumandangkan pada hari Rabu takbiran kan bacanya itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai seterusnya.
walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jadi jangan membuat engkau sedih hati. Biarkan. Tapi dakwah lanjutkan sampai akhir hayat mendapat wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Alladzina yusari'una fil kufri yaquna fihi bi sur'atin. Gitu kata Jalaluddin Suyuti. Orang yang berlomba-lomba kembali kepada sifat kekufuran, keingkaran, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena mengikuti egonya, merasa paling benar, paling gagah. Padahal malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Makanya doa yang kita aminkan la ya'izzu la yasilu mawalai wa la ya'izzu man adai. Manusia yang dimuliakan Allah tidak akan hina. Walaupun 1000 kali manusia mau menghinakan, merendahkan, bahkan mau menghancurkan, tidak akan hina. Wala yang isuman adai, tidak akan mulia. Orang yang memusuhi Allah jelas Allah tidak suka, tidak ridho. Mereka mengatur tipu daya. Allah balas mengatur tipu daya, sepandai-pandai tipu daya adalah tipu daya Allah. Dengan tegas Allah mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Idza wajadu furasatan. Orang yang ingkar, orang munafik, orang-orang Yahudi dari suku Quraidah, Bani Qainuqa, itu senang melakukan penolakan hukum Allah dan berperang untuk menghancurkan Islam dengan segala daya upaya kemampuan. Tapi kalau umat Islamnya benar-benar menjadi summa innal mu'minal kamila la kemudian orang-orang mukmin sejati, mukmin yang sempurna keimanannya, tidak akan berani meninggalkan perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan, dipardukan. Karena wajib itu di atas fardu. Kalau Islamnya ada, imannya tidak sempurna, tidak melaksanakan fardu, jadi fardu itu karosi alal jasad, yang disebut fardu sholat, fardu puasa, fardu zakat, fardu lillahi kalimatillah, demi menjunjung tinggi ajaran Allah, keesaan Allah, keperkasaan Allah, sampai kiamat wajib diperjuangkan.
supaya kepala ada. Kalau tidak berjuang, tidak berperang melawan hawa nafsu yang tersembunyi di dalam dada kita, maka itu ibarat jasad tidak ada kepalanya. Maka jasad tidak ada kepala tidak mungkin hidup. Kepala tidak ada jasad enggak mungkin disebut hidup. Ini adalah postur tubuh kita yang sudah Allah ciptakan dengan sempurna, yang jadi pemimpin hati kita. Jadi orang-orang kafir yang tidak setuju kepada ajaran Islam dengan secara itu, jikalau ada kesempatan, idza wajadu fursatan, apabila ketemu dengan kesempatan, maka segeralah mereka membangun kepada sekutu-sekutunya. Ini yang sulit, yang disebut negara Islam. Di Timur Tengah itu Saudi Arabia lebih dekat dengan Amerika, bahkan Oman diancam. Pakistan di Saudi Arabia udah ada pangkalan militer Amerika, ya. Hampir di seluruh Timur Tengah. Nah, kenapa? Ini ada perosotan, ada kesempatan. Islam itu bisa diadu domba. Nah, ini kesempatan mereka. Makanya Israel membombardir Palestina, akhirnya Amerika membom Irak. Ya. Udah berapa bulan belum selesai. Dikira Iran itu seperti Irak. Ya. Dikira Iran itu seperti Libya. Enggak. Kekuatan Islamnya dari atas sampai ke bawah, keimanannya sampai ke rakyat, sangat kuat. Maka minal ladzina qalu bi afwahihim, kata Jalaluddin Suyuti, min lil bayan, minal ladzina qalu, ini min lil bayan artinya kalau di Kobong itu cara lugotnya tegas. Paminangge logat Sunda, baik Sukabumi mau Ciamis, mau manapun daerah Pasundan, Banjar, itu tegas nak, gitu. Jadi yaitu orang-orang yang mengatakan bi'afwahihim, mengatakan dengan mulutnya. Jalaluddin Suyuti menafsirkan bi'alsinatihim, mereka mengatakan dengan lidah mereka, amanna, itu mulut mereka mengatakan kami beriman. Itu bil'alsinatihim. Jadi min faidah lil bayan alsinatihim mu'allikun bima qalu, bukan dikaitkan kepada iman. Kenapa? Karena iman mereka tidak makbul, imannya mardud. Maka tingkatan iman itu ada makbul,
imannya para malaikat. Ada maksum, imannya para nabi. Ada makbul, iman para mukmin kamil. Mukmin yang sempurna. Ada iman mauquf. Iman mauquf itu imannya para ahli bid'ah yang melakukan bid'ahnya dolalah. Kenapa? Karena di dalam sabda Rasulullah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Ini bukan kul jame', bukan kul kuliah, tapi kul majmu', kul ba'diyah. Kalau saudara kita mengatakan semua bid'ah dolalah, nggak ada bid'ah hasanah, dolalah. Padahal di dalam Islam itu ada bid'ah hasanah. Rasulullah makan tidak pernah pakai sendok, ya, dengan 3 jari dulu di pinggir. Bismillah. Kemudian udah 3 suap baru dengan 5 jari. Bolehkah kita pakai sendok? Boleh. Ya. Kenapa? Lebih sehat. Bukan dengan jari tidak sehat. Sehat. Makanya disunatkan cuci tangan sebelum corona datang, memerintahkan cuci tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, supaya sehat rohani, sehat jasmani. Pakai sendok boleh. Kalau sudah makan, sendoknya jangan ditaruh gini, tapak jalan gini. Kita ikut-ikutan, ya. Makan di rumah makan, lihat orang lain non-muslim setelah makan sendok sama garpu gini. Yang lebih baik begini. Dua-duanya berarti alhamdulillah. Gitu. Makanya di dalam ahwal, ya, itu semuanya diatur oleh Islam. Walam nu'min walam tu'min qulubuhum wa humul munafiqun. Walaupun lidahnya mengatakan beriman, tapi hatinya tidak beriman. Kenapa? Ini yang disebut musang berbulu domba. Kelihatan bulu domba itu baik, jinak, padahal hatinya hati musang. Di mana ada kesempatan, maka di situ, ya, dia segera menyusun kekuatan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-batil bin nizam yaglibul haq bila nizam. Kebatilan yang tertata, tersusun rapih, mampu mengalahkan yang benar, yang hak, yang tidak tertata, tersusun rapi. Maka oke itu cuma nama, bukti realitanya enggak ada. Ya, hamba sebutkan oke, organisasi Islam sedunia, tapi melihat saudaranya yang dibombardir
oleh golongan yang tidak senang melihat ajaran Islam tampak maju dan berpengaruh di permukaan bumi, diam saja. Makanya kata Rasulullah, al-Islam kajasadir wahid. Islam itu ibarat satu anggota badan. Kalau anggota badan, ibu jari kaki yang kesandung, panas dinginnya, merasakan sakitnya, sekujur badan enggak? Gitu kan? Kalau pemahaman al-jasadir wahid, saudara kita sedang disakiti oleh musuh Allah. Musuh Allah itu musuh Islam. Tapi kita diam aja. Perlu dipertanyakan keimanannya. Maka martabat yang terakhir, iman itu mardud yang ditolak oleh Allah. Kalau mengejar iman makbu nggak bakalan mampu. Mengejar iman maksum kita nggak bakalan mampu. Karena martabat pertama itu iman malaikat. Mapan, tidak turun, tidak naik. Kenapa? Wayab alu nama yuk marun. Malaikat setiap datang perintah Allah langsung dikerjakan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Para utusan Allah dimaksum dari perbuatan salah, maksiat dan dosa. Kalau kita enggak dimaksum, makanya imannya mampu. Jadi bukan peribahasa iman sekulit bawang tipisnya, enggak, turun naik. Kalau iman makbul tidak pernah turun, yang ada naik terus. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi hati mereka tidak beriman. Wahumul munafiquna, yaitu mereka golongan orang-orang munafik. Wa minal ladzina qalu wa minal ladzina hadu qaumun sama'una lil kadhibi. Dan dari golongan orang-orang Yahudi yang suka senang mendengarkan berita bohong. Jadi berbuat kebohongan, kedustaan, apalagi terhadap agama, undang-undang Allah. Ini mereka suka. Allah benci. Kenapa? Ini berita bohong yang dibuat oleh ahbar. Ahbar itu pendeta-pendeta Yahudi. Makanya ada pendeta Yahudi, ada pendeta Nasrani. Makanya innal ahbar wa ruhban, kalau di ayat lain. Pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani itu semuanya berbuat bohong. Wahum sima'a qabulin, kebohongan itu diterima. Sama'una minka, mendengarkan kabar dari engkau wahai Muhammad. Kata Allah gitu.
mau baca tafsir apapun itu sama maksudnya. Liqaumin akharin liajli qaumin akharin minal yahudi. Mendengarkan berita bohong yang diperbuat oleh pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Walam ya'tuka, padahal mereka tidak datang ke majelis engkau Muhammad. Mereka cuma memantau di kejauhan. Yang datang, yang diutus siapa? Yaitu golongan Yahudi dari Bani Quraidah. Kenapa? Ini asbabun nuzul ayat. Menurut satu riwayat ada pembunuhan. Maka diutuslah Bani Quraidah meminta fatwa hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini Muhammad menerima apa yang disampaikan oleh Bani Quraidah kepada Rasulullah, fakhudhuhu, ambillah, terimalah dengan senang hati. Kenapa? Karena menurut Yahudi pembunuhan itu bukan dosa besar, bukan harus dibunuh lagi. Makanya mereka setiap saat, setiap hari itu membunuh yang menurut dia salah, padahal menurut Allah benar. Makanya ini yang disebut yusari'una fil kufri. Maka menurut Islam pembunuh itu bukan harus dibayar diat, tebusan dengan sejumlah harta, sejumlah uang. Bisa dibayar dengan harta, disebut diat. Tapi Islam kata pembunuhan harus dibunuh lagi. Jikalau tidak ditegakkan di alam dunia, Allah akan menegakkan hukum pembalasan kepada orang yang lemah, orang yang kuat akan dibalas. Menurut satu riwayat, asbabun nuzul ayat ini Jalaluddin Suyuti menafsirkannya, lam ya'tuka wahum ahlul Khaybar, yang tidak datang ke tempat duduk engkau, tidak ada di samping engkau, itu golongan Bani Qainuqa dan seterusnya yang diutus, itu Bani Quraidah. Didengarkan kabar beritanya, kalau kebohongan ini diterima yang mereka perbuat, terimalah bahwa ini fatwa hukum dari Nabi akhir zaman, dari Muhammad. Makanya jangan menjual hukum. Wahum ahlul Khaybari, yaitu golongan Yahudi, yaitu yang ada di kampung Khaybar. Kenapa di dalamnya ada perjinahan? Sarif wa saripah.
laki-laki yang dianggap terhormat, mulia, berjinah kelamin dengan wanita yang mulia juga. Summa karihu. Nah, kemudian mereka itu malas, tidak mau meranjangnya. Maka kalau Muhammad menerima, ini cerita yang kedua di dalam kitab ini. Kalau Muhammad menerima dengan hukuman jilid bukan dilempar dengan batu, tapi dipecut. Ini hukuman tidak benar. Iya, dicambuk dengan pecut, bukan dilempar dengan batu seperti ditegakkan oleh Umar bin Khattab kepada Abi Sahmah, putra mahkota, putra kesayangan, seperti yang diikuti oleh Iskandar Muda di Aceh. Nah, kedua-duanya itu sampai meninggal putranya. Ini cukup dicambuk, dipecut. Nah, kalau ini Muhammad mengiyakan, nah ini yang jadi fatwa hukum kita, bahwa Muhammad itu membenarkan hukum ini. Turunlah Jibril, diutus oleh Allah. Jangan engkau terima wahai Muhammad. Kenapa? Karena ini hukum yang diperbuat oleh tangan mereka. Jadi babang asuk qoraidotan lias alun nabiya sallallahu alaihi wasallam an hukmiha, diutuslah Bani Quraidah membawa pesan dari pendetanya. Jibril turun, jangan diterima. Yahudi itu ada ahli ilmu yang disebut, terkenal namanya itu adalah Ibnu Surya. Ibnu Surya itu pernah bertanya kepada Nabi atau kepada Umar bin Khattab tentang wahyu. Siapa yang membawa wahyu? Dijawab Jibril. Apa kata Ibnu Surya? Huwa aduwuna, Jibril itu musuh kami. Lau kana Mikailu la amanna, Jibril musuh kami. Andai kata malaikat Mikail yang membawa wahyu kepada Muhammad, la amanna, yakin kami akan beriman semuanya. Jadi Allah menjawab, man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang man kana aduwwan li Jibril fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jawabannya, barang siapa yang mengaku musuh kepada malaikat Jibril, maka Allah lah musuh mereka. Kenapa Mikail? Karena Jibril memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji, ya. Sholat menghambur-hamburkan tenaga, hambur waktu, ya. Zakat mengurangi harta, haji harus pakai duit. Itu. Nih. Makanya kalau Mikail kami beriman semua. Kenapa?
Karena Mikail itu tugasnya menurunkan hujan itu rahmat. Padahal ada kalanya hujan jadi rahmat, tidak sedikit hujan jadi laknat. Kebanjiran, tenggelam, hanyut, rumah hanyut, mobil hanyut, apalagi manusianya longsor, rumah ke bawah tertimbun longsor, mobil pun sama, manusia pun sama, makhluk Allah. Makanya walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Di antara Islam itu selama Allahumma anta salam. Makanya ketika Jibril turun ke alam dunia, duduk berdampingan dengan Rasulullah, itu bertanya, mal Islam, apa arti Islam Muhammad? Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jawab Jibril, shadaqta. Wa mal iman antuk mina billahi wa malaikati wa kutubihi ila akhirih. Jawab Jibril, shadaqta. Wa mal ihsan, apa arti ihsan? Dijawab, anta budallaha ta'ala ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bertauhidlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, kita melihat Allah. Jikalau kita tidak mampu dan gak bakalan mampu melihat Allah di dunia, ada orang aneh baru sholat 2 hari udah ngomong, waduh gua ngelihat Allah. Entah kan? Makanya aneh orang Indonesia itu. Kenapa? Karena ngaji tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya belum selesai, udah kegoda dengan tauhid yang lain. Luruskan dulu rububiyahnya. Rabb itu Allah yang menciptakan, yang mengatur kita. Ilah, tiada ilah yang hak disembah illallah selain Allah. Itu ihsan yang disebut mukmin kamil, mukmin sejati, tentunya hafal itu. Ini mengaku menjalankan tarekat Naqsabandiyah, nggak tahu di dalamnya. Ini bahaya. Kenapa? Tarekat Naqsabandiyah yang di dalamnya itu Umar bin Abdul Aziz, ceceknya Umar bin Khattab. Kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang ketika perang dengan orang-orang Salim, dia jadi panglima perangnya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang memerintah, menulis, mengadakan sayembara. Siapakah yang mampu menulis riwayat kelahiran Nabi akhir zaman sampai perjuangannya, maka berlomba-lomba si penulis
ya, yang ayatnya yang terpilih nomor 1 itu hasil karya kibar janji orang Baghdad. Makanya Rawi Maulud itu disebut baca berjanjinya. Bagaimana cerita kelahirannya? Falamma ana awanu maulidihi karim wa hana maqdamuhu syariful akhir, sampai itu akhadha mahadhu. Itu hadar ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu biniswati minal hadiratil qudsiyah akhadhal mahadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nuraya tala la'usana, baru mahalul qiyam. Siapa yang berikutnya? Anak muda Muhammad Al-Fatih, usia 25 tahun, jadi panglima perang, mampu menaklukkan sebuah kota di sana yang disebut Konstantinopel. Itu di zaman Muhammad Al-Fatih bisa ditaklukkan. Makanya itu ada cerita dulu di sini masjid dulu, gitu kan. Sekarang kenapa? Udah kembali lagi jadi gereja, jadi kuil. Kenapa? Keislamannya tidak kuat, keimanannya. Nah, lias alu an hukmiha, kenapa? Yuharrifunal kalimal ladzi fit Taurati ka ayatir rajmi. Karena mereka itu merubah kalimat undang-undang Allah yang sudah tercantum di dalam kitab Taurat ka ayatir rajmi, seperti ayat rajam. Orang yang berzina harus dirajam. Makanya di dalam Taurat mereka, di dalam Injil mereka, manjana parjamu, itu yang diberitahukan oleh Jibril Nabi Muhammad, diingatkan, barang siapa yang berbuat zina maka hendaklah harus dirajam, dibuang titik jinnya. Akhirnya bunyinya man zana parhamu, barang siapa yang berbuat zina harus dikasihani. Gitu. Makanya dalam dunia ini di akhir zaman makin merajalela perzinahan. Adakan tempatnya. Jangan diam umat Islam. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa seorang wanita Bani Israel berzina, kemudian melahirkan anak laki-laki, kemudian dicekeknya, matilah. Maka 2 kali berbuat dosa. Bagaimana wahai Musa utusan Allah agar taubatku diterima? Karena pada waktu itu belum ada perintah rajam. Karena Nabi Musa menerima wahyu, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Setelah suhuf baru Taurat.
dirubah. Itu langsung Nabi Musa menjawab, tidak ada pintu taubat buat engkau wahai wanita. Keluarlah engkau dari kampung ini. Kenapa? Karena engkau menurunkan api dari atas langit ke kampung ini, ke negeri ini buat membakar kami. Maka wanita itu jalan ke pegunungan. Di pegunungan sujud taubat kepada Allah sampai meneteskan air mata darah penyesalannya. Makanya wa man taba fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum ketangkap, maka Allah menerima taubatnya. Taubatnya diterima, turunlah Jibril datang kepada Nabi Musa. Jibril mengatakan, ya Musa, innallaha yaqra'uka salam. Wahai Musa, Allah atur salam kepadamu. Apakah engkau pernah ketemu dengan orang yang lebih jahat, yang lebih jelek, yang lebih biadab? Nabi Musa bilang, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kata Nabi Musa, Allah dan utusannya itu yang lebih tahu. Kalau engkau mau tahu wahai Musa, orang yang lebih biadab, yang lebih jelek perbuatannya, itu orang yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat, tidak dipecut, tidak diranjang, tidak dicambuk, tidak diusir. Padahal itu sholat telah dipardukan sejak dulu. Kenapa? Karena tidak ada aparat yang memardukan sholat. Kan gitu. Yang dulu diwajibkan apa? Wajib helm, wajib sabuk. Kalau nggak pakai helm ditilang, kalau nggak pakai sabuk ditilang. Makanya banyak di jalan-jalan perkotaan, jalan utama itu foto-foto tanpa disadari oleh kita. Lampu merah dari itu aja. Perempatan ketiga raksa kebelah raja di situ ada. Tahu-tahu suara tilang datang ke rumah. Kenapa 500.000? Kenapa enggak pakai sabuk yang sebelah kiri? Sebelah kanan pun enggak pakai sabuk. Kenapa? Pernah datang ke rumah. Itu ternyata yang bawa itu bukan anak mantu, yang di sampingnya pun enggak pakai sabuk. Tuh di sini nih. Maka wajib masker, wajib barisan sholat dijalankan. Kalah sama aturan-aturan itu kita. Itu ayat terancam mimba di mawadi ihirlati Allahu 'alaiha. Jadi ayat-ayat yang kalimat-kalimat yang dirubah itu kalimat
yang setelah Allah menaruhnya, menetapkannya di dalam kitab mereka masing-masing. Makanya kalau tanpa keilmuan, jangankan yang lain, nuskah marhaban aja itu digigit itu nuskahnya. Pas dibaca oleh generasi penerus, itu bukan marhaban, marjaban, karena disangkanya itu bolong titik j. Karena itu dimakan anak kupu-kupu. Benar marhaban. Marhaban yadal. Yadal itu tangan. Jadal. Jadal itu kakeknya Hasan dan Husain. Gitu. Nah. Ini yang dirubah-rubah di dalam kitab mereka, kalimat yang sudah Allah tempatkan pada tempatnya itu untuk apa? Untuk mengelabui pengikutnya di akhir zaman supaya tiada putusnya yang memusuhi Islam. Nah, ini orang yang diutus. In utitum hadzal hukma al-masarib, jikalau ini disampaikan, diterima oleh Muhammad, hukum yang sudah dirubah, maka Pak Hudu hukum Cilain itu diterima, maka itu terimalah olehmu menjadi fatwa hukum Nabi Muhammad fahuzuhu, maka terima, ambil, bawa ke sini keputusan dari Muhammad, kata mereka. Wa ilam tu'tuhu bal ahkama bihilapihi, jikalau tidak diterima hukum yang sudah dirubah, tapi absakum bihilapihi, yang disampaikan kepada kalian itu sebaliknya, harus hukum meranjam, pahjaru, tinggalkan. Maka kalau ditinggalkan itu berarti tidak menerima ajaran Islam. Mayuridillahu idlalahu talang fala yamliku lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka tidak akan memiliki sesuatu apapun di sisi Allah, sedikit pun tidak akan memiliki kekuasaan. Pada hari kiamat akan mendapatkan balasan dari Allah. Kenapa? Tidak akan ada yang mampu menolak undang-undang Allah. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayutahhirahu qulubahu minal kufri. Karena golongan ini Allah tidak menghendaki kesucian hati mereka. Jadi karena tidak pernah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Kalau di dalam fikih hasil karya Syekh Nawawi Tanahara, kalau mengamalkan ini setiap ba'da sholat, maka Allah akan mengabulkan.
keinginannya diampuni dosa karena diikuti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diikuti Allahumma ajirni minan nar. Tapi kesepuhan kita bacanya Allahumma ajirna minan nar. Makanya saya angkat telapak tangan, tinggal mengamini. Ya Allah, selamatkanlah diri kami dari cipratan api neraka. Apakah jawab? Dijawab oleh neraka. Kalau di dalam Sahih Muslim, Allahumma ajirhum minan nar, ya Allah, selamatkanlah mereka yang berdoa ingin selamat dari cipratan api neraka. Imam Ali bin Zainal Abidin itu di masjid, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 1000 kali, sampai tetangganya bilang, Tuan Syekh, rumahmu kebakaran. Kata aja, Allahumma ajirni minan nar. Diketuk pintu jendela, Tuan Syekh, rumahmu kebakaran. Baru dia jawab, apa? Rumahku kebakaran. Enggak apa-apa, rumah di dunia kebakaran, asal jangan aku dan keluarga dibakar di akhirat. Kenapa? Al masjidu baitul muslim, al masjidu baitul mu'min. Bisa nih di masjid. Betul. Kalau di akhirat, ya, mau minum di mana? Kalau udah pastikan. Allahumma antas salam wa minkas salam, surga jawab. Wa adkhilnal jannata darussalam, kata surga, Allahumma adkhilhum jannata darussalam. Itu. Ini. Nah. Maka ini oleh mereka dibuat, tidak diterima, tidak disucikan hatinya, maka lahum fid dunya khizyun, lahum fid dunya zillun, bahaya bagi mereka di dunia hina. Kenapa? Dihinakan dan diwajibkan jizyah di masa Rasulullah. Jizyah itu cukai, upeti, pajak. Itu. Wa fil akhirati azabun adzim. Dan bagi mereka di negeri akhirat, yaitu balasannya adalah siksa yang amat besar. Berarti kesimpulannya, mayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hatinya suci, maka dibuka dadanya untuk menerima ajaran Islam. Wa mayurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang hendak disesatkan karena tidak pernah melafazkan astagfirullahaladzim, tidak pernah melafazkan Allahumma ajirni minan nar, tidak pernah melafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak pernah melafazkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, yuridu ayyudillahu, ingin disesatkan, maka Allah sesatkan mereka di alam dunia, di akhirat mendapat azab siksaan yang amat besar. Kenapa? Dadanya, cara berpikirnya, hatinya kotor. Ya ja'alallahu rijsa
Allah jadikan mau jadi pokok di dalam hati. Alladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia ingin naik ke atas langit. Seolah-olah dunia ini semua negara ingin mereka yang berkuasa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Maka seorang pujangga mengatakan, ini pujangga Islam tadi ya, dengan ilmu hidup menjadiin apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau punya ilmu mau hidup dimanapun mudah. Ada tempat untuk tinggal, tempat mencari kehidupan. Kalau punya ilmu, hidup menjadi mudah. Maka dengan iman, hidup menjadi terarah. Kenapa? Karena yang mengarahkan kepada kebenaran itu adalah iman. Maka dengan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, itu seolah-olah seni mengamalkan kuasa. Berarti keesaan kekuasaan Allah meliputi dunia ini. Wajib itu yang kita tegakkan. Kalau ingin disebut mukmin kamil, kalau ingin disebut mukmin sejati, tanamkan keilmuan. Dengan ilmu itu jadi mudah. Tanamkan keyakinan kepada Allah. Dengan keimanan keyakinan kepada Allah, maka hidup menjadi terarah kepada arah yang benar, yang diridhoi Allah. Dengan mengamalkan, meyakini keesaan kekuasaan Allah, itu hidup menjadi indah bersatu. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan, bukan tafsir ini yang salah, Bahyudin manusia biasa, bisa jadi salah baca, salah huruf, salah harakat, salah kalimat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.